Salam saudara-saudara, kita jumpa dalam persiapan khotbah minggu. Bacaan kita Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 dengan tema mewujudkan generasi berhikmat. Kita siapkan Alkitab, kami juga akan tampilkan pada layar. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pemilik segala hikmat, kami mohon kepadamu, tolonglah kami ketika kami mau menggali firman-Mu sebagai bahan persiapan khotbah minggu. Engkau menolong, curahkan kami dengan hikmat sejati-Mu, agar kami betul-betul dapat mengerti kehendak firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, mewujudkan generasi berhikmat. Perikopnya berjudul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Mari kita lihat teks ini, kita kaji teks ini. Kita mulai dengan pendahuluan, saudara-saudara. Memang kalau dilihat dari 4 Injil, hanya Injil Lukas lah yang menceritakan kisah remaja Yesus di usia 12 tahun. Kan kita tahu setelah 12 tahun catatan-catatan tentang Tuhan Yesus memang tidak disebutkan. Dia muncul ketika dia berusia 30 tahun. Sebenarnya saudara-saudara, ada banyak bahan yang menulis tentang kisah kehidupan Tuhan Yesus ketika dia di usia kecil sampai di usia remaja. Tetapi banyak sumber-sumber itu tidak diterima itu dalam otoritas 4 Injil Perjanjian Baru. Tapi dalam catatan-catatan itu orang menyebutnya Injil apokrif, dia tidak masuk dalam kanonik. Saya memberi contoh, misalnya ada yang tertulis dalam Injil Thomas atau Arabic Infants Gospel, itu tentang kehidupan kisah masa kecil dan remaja Tuhan Yesus. Misalnya dalam Injil Thomas disebutkan bahwa ketika Yesus berusia 5 tahun, dia bermain di tepi sungai kecil. Dia mengumpulkan air dari semua kolam-kolam, dia membersihkannya, dan air yang ada di kolam, di sungai, dia pindahkan ke satu tempat. Tetapi kemudian anak Hanas mengambil sebatang pohon dan dia membuat air itu menjadi kotor. Ketika Yesus melihat apa yang dia lakukan, dia menjadi marah kepada anak Hanas dan dia bilang, "Kamu orang bodoh, tidak bertuhan, apa kerugian kolam dan air bagimu? Lihat sekarang, kamu juga akan layu seperti pohon dan tidak menghasilkan daun atau akar, tidak menghasilkan daun atau akar atau buah." Dan segera setelah itu anak itu layu sepenuhnya, mati begitu. Jadi hal ini membuat orang ketakutan, tapi juga orang mengagumi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia seperti anak yang berbeda. Arabic Infants Gospel misalnya menulis tentang suatu ketika Tuhan Yesus bermain dengan beberapa anak. Dia melewati bengkel seorang tukang celup kain bernama Salem. Tuhan Yesus pergi ke bengkel pencelup, mengambil semua kain, memasukkannya ke dalam kuali. Nah, ketika Salem datang dan melihat bahwa kain-kain itu rusak, dia mulai menangis dengan keras dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang kamu lakukan padaku, anak Maria? Kamu telah merusak reputasiku di mata semua orang. Kamu telah datang dan merusak segalanya." Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mengganti warna kain apapun yang kamu ingin ubah." Dan dia segera mengeluarkan kain-kain dari kuali, masing-masing diwarnai sesuai dengan keinginan pencelup, sampai dia mengeluarkan semuanya. Dan ketika orang-orang Yahudi melihat keajaiban-keajaiban ini, mereka memuji Tuhan. Nah, memang laporan tentang kisah kehidupan Yesus yang ditulis oleh Injil-Injil yang lain, apokrif yang saya sebut tadi, itu kesannya hebat, tetapi dia terlalu menurut otoritas keempat Injil, justru tulisan-tulisan itu menempatkan Yesus seperti tokoh-tokoh heroik dan terlalu melebih-lebihkan. Lukas tidak sepakat. Ia tahu bahwa Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, tapi Lukas menghendaki
kisah kehidupan Yesus di masa kecil dan remaja ditempatkan dalam satu bingkai yang lebih manusiawi. Bagi Lukas, tanpa dibesar-besarkan pun Yesus tetap Tuhan. Karena itu cara Lukas bercerita lebih menekankan bagaimana Yesus masa remaja hidup seperti remaja Yahudi lainnya. Jadi Tuhan memang memiliki kuasa, tapi Lukas mau menyatakan bahwa Yesus dan kehidupannya, dia menjalani kehidupannya juga seperti remaja Yahudi pada umumnya. Nah, sekarang mari kita kaji teks kita. Ayat 41 dan 42 kalau kita baca baik-baik, itu mengisahkan tentang bagaimana Yesus hidup dengan hukum dan agama Yahudi. Dalam ayat 41-42 dibuka dengan keterangan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, saudara-saudara, di sini Lukas menekankan betapa saleh dan taatnya orang tua Yesus dan Yesus sendiri terhadap hukum dan agama Yahudi. Sebagai anak, Yesus diajari oleh orang tua dan mereka menunjukkan keteladanan bagaimana tunduk dan taat pada hukum agama. Kalau kita membuka catatan Injil Lukas, keterangan tentang Yesus mengunjungi Yerusalem itu paling kurang itu sebelum usia 12 tahun itu Lukas mencatat 2 kali. Kunjungan pertama terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, dia dibawa untuk disunat dan diberi nama Yesus. Tetapi kunjungan kedua itu terjadi pada Injil Lukas pasal 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Persembahan anak sulung, saudara. Tetapi pentahiran itu kalau dihitung, itu masa 40 hari sejak bayi laki-laki dilahirkan. Nah, di kunjungan 12 tahun ini, menurut catatan Injil Lukas adalah kunjungan ketiga. Tetapi ketika ayat 41 bilang tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah, maka bisa jadi sejak kecil Yesus juga sudah terbiasa dibawa ke Yerusalem untuk merayakan agenda-agenda perayaan keagamaan. Sekarang penekanan Lukas pada usia Yesus 12 tahun. Saya melihat teks ini kemudian saya berpikir apakah 12 tahun ini hanya satu kebetulan tentang usia atau dia semacam angka simbolik bagi 12 suku Israel. Seorang teolog Robert Bolke menyebut bahwa pendidikan iman anak-anak di Israel waktu itu memang telah dimulai sejak usia dini. Dia kasih contoh, ketika berusia di antara 10 sampai 14 tahun, anak-anak Yahudi mulai belajar tentang Mishnah, itu mengulangi atau meninjau hukum-hukum agama, terutama Taurat. Dan pada umur 13 tahun, mereka akan belajar tentang perintah-perintah. Khusus di usia 12 tahun, menurut catatannya itu adalah tahun terakhir persiapan seorang anak laki-laki Yahudi sebelum ia memasuki partisipasi penuh dalam kehidupan religius sinagoge. Maksudnya ialah di usia 12 tahun seorang remaja Yahudi, ia telah secara resmi memikul hukum dan dia sudah dianggap dewasa untuk bertanggung jawab. Ini dikenal dengan istilah dalam bahasa Ibrani dengan bar mitzvah, kedewasaan itu. Kita dapat membandingkannya mungkin dengan konsep sidi dalam kekristenan. Ketika seseorang mulai disidi, dia bisa dianggap dewasa dan bertanggung jawab terhadap salib kehidupan. Nah, Lukas hendak menunjukkan bahwa Yesus makin bertumbuh. Sekarang ia adalah seorang remaja yang ternyata siap menunjukkan kedewasaan spiritualitasnya. Jadi Yesus tidak hanya bertumbuh secara biologis, ia tidak hanya memiliki IQ yang bagus, tetapi ia sekarang memiliki kecerdasan spiritual. Bukti kecerdasannya ialah dia memilih untuk tetap ada di Yerusalem, di pusat perayaan. Orang tuanya memilih jalan pulang ke Nazaret, ia memilih untuk tetap berada di Yerusalem. Ia benar-benar menghayati keberadaan Yerusalem sebagai pusat politik dan pusat spiritual.
Kelak kita akan tahu bahwa jalan manakah yang lebih kuat di Yerusalem. Apakah jalan spiritual atau jalan politik. Kelak Tuhan Yesus berdiri di Yerusalem untuk terus bersuara lantang demi kebenaran. Dan mereka akan membalas argumen kebenarannya dengan sikap kekerasan. Dan mereka memilih jalan politis yang membunuh nilai-nilai spiritualitas dan kebenaran. Dengan menekankan hal ini, Lukas secara keseluruhan dalam tulisannya sebenarnya dia ingin mengatakan, meskipun Yesus dibunuh oleh guru-guru Yahudi, itu bukan karena ia berada di luar iman Yahudi. Kebencian terhadap Yesus karena ia bukan saja belajar tentang hukum dan agama Yahudi, tetapi karena ia memiliki kemampuan untuk mentransformasi apa yang ia pelajari. Dan ia memulai itu sejak dini, di usia 12 tahun. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat 43 sampai 47, keseluruhan ayat ini, dia berbicara tentang makna perayaan Paskah bagi Yesus. Ada dua hal penting yang dicatat di sini. Pertama, dalam ayat 43 sampai 45, Yesus tidak pulang bersama kedua orang tuanya. Masalahnya sederhana. Paskah Yahudi dirayakan dengan dua cara. Cara pertama itu biasanya dalam bentuk puasa, makan roti, tak beragi, bersama keluarga, dan ibadah raya di Yerusalem. Cara kedua ialah para guru Yahudi keluar untuk bertemu dengan umat di depan pelataran bait suci, kemudian mereka bersama-sama membahas pertanyaan-pertanyaan keagamaan dan teologis, di mana setiap orang dapat mendengarkan belajar tentang Paskah dan mereka sharing bersama. Nah, disinilah Yesus benar-benar memaknai Paskah. Bagi Yesus, Paskah bukan hanya perayaan ibadah. Paskah harus diperkaya dengan pengetahuan. Jadi Yesus ambil kesempatan itu, sementara orang tuanya memilih untuk pulang. Ketika harus ada pertemuan dengan para guru-guru Yahudi untuk mereka belajar, orang tuanya memilih pulang ke Nazaret. Yesus memilih untuk memperkaya pengetahuannya itu. Nah, saudara-saudara, perayaan apapun harus diperkaya dengan pengetahuan. Iman itu bukan hanya sekedar sebuah tulisan refleksi, tapi harus juga diperkaya dengan pengetahuan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang agama, kita mudah untuk menjadi orang-orang yang fanatik bodoh-bodoh, tapi juga kita bisa menjadi orang-orang yang gampang dibodohi. Bukankah inilah bahaya dari orang beragama? Bahkan ada yang mengingatkan kita. Dia bilang begini, sebaik-baiknya nilai agama, jika kita tidak mau untuk mencari tahu, kita tidak mau untuk mendalami nilai-nilainya. Atau nilai-nilai agama yang baik itu dijalani oleh orang-orang yang bermental anak kecil. Ketika agama itu harus diatur, agama seperti anak kecil yang suka merengek dan salah menggunakan kebebasannya, maka yang terjadi adalah ibadah hanya menjadi ritual tanpa makna, akibatnya manusia terlampau menyanjung simbol dan siap mati demi simbol. Padahal agama adalah kontribusi nilai bagi kehidupan. Sejatinya setiap agama selalu lahir dari persentuhan dengan yang transenden. Persentuhan itu mengubah orang menjadi lebih penuh kasih, bijaksana, dan bebas. Saya kasih contoh, jangan jauh-jauh lah. Ketika masa COVID, sekarang dengan laju kecepatan yang tinggi, masih saja ada orang yang bilang bahwa kenapa harus pakai masker, taat protokol kesehatan, kenapa harus jaga jarak, kenapa harus hindari kerumunan. Bukankah kita punya Tuhan yang bisa menjaga kita? Ini cara beriman yang dangkal pengetahuan. Beriman tanpa kecerdasan. Ini beriman yang nekat bodoh-bodoh, saudara-saudara. Tuhan kasih pengetahuan kepada kita untuk menggali bahwa kita juga harus belajar untuk menghindari persoalan dalam hidup ini. Membentengi diri. Dan apa yang dibuat Yesus bersama para guru Yahudi akan ditransformasi 18 tahun kemudian. Saat berusia 30 tahun, Yesus tampil dengan transformasi Taurat dan menekankan kasih karunia Allah. Bahkan 3 hari menjadi pemaknaan baru dalam perayaan Paskah Kristen. Nah, dalam ayat 46-47 disebutkan bahwa mereka menemukan dia di bait Allah, duduk di antara guru-guru. Dia mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua yang mendengar dia heran akan pengertian dan jawabannya. Apa yang menarik dari teks kita ini? Rupanya yang mau dikatakan adalah Yesus berbeda dengan para remaja lainnya. Ia berhasil membangun kecerdasan spiritualnya. Pada usia 12 tahun, kebijaksanaan dan pemahamannya tentang kitab suci setara dengan para pemimpin agama saat itu.
Melalui membaca dan mendengar, Yesus telah memperoleh pengetahuan dan wawasan yang begitu besar tentang kitab suci, sehingga ia dapat berbicara dengan guru-guru yang paling terpelajar. Ini terjadi karena ia mengetahui dan mencintai firman sejak usia dini. Dan hal yang menakjubkan adalah Yesus tidak bergeser keluar dari pusat spiritual. Ia terus ada di bait Allah. Bait Allah menjadi jantung dari iman kita, sebab kehidupan sejati dari orang beriman adalah terus masuk dalam hadirat Allah. Saudara, banyak generasi menjadi tak berhikmat karena mereka mencari nilai-nilai di luar hadirat Allah. Mereka cerdas tetapi tidak berhikmat. Hidup kita seharusnya adalah terus menjaga hadirat Allah dimanapun kita berada. Sebab berada di hadirat Allah sama dengan kita terus membangun pergaulan dengan Allah. Sekarang kita lihat dalam ayat 48-50, Yesus menegaskan tentang siapa dirinya. Ketika mereka melihat Yesus di Yerusalem, orang tuanya, terutama di bait Allah, Maria mengungkapkan kegusarannya. Bapamu dan aku telah mencarimu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Menariknya, Maria berbicara dalam tanggung jawab sebagai orang tua biologis, dan Yesus menjawab untuk menunjukkan siapa dirinya dan apa misinya. Ada ruang juga, selain dia taat kepada kedua orang tuanya, dia juga harus taat kepada Bapa. Hal ini memang tidak dimengerti oleh orang tuanya, bahkan mungkin semua orang yang mendengar kata-kata Yesus. Mereka menganggap itu perkataan biasa. Tetapi Lukas hendak menunjukkan misteri lain. Ketika Yesus bersoal jawab dengan guru-guru Yahudi, semua orang heran, dipakai kata tercengang. Hal yang sama terjadi pada kedua orang tuanya yang melihat dia di bait Allah, dia bersoal jawab, dia duduk di tengah-tengah guru-guru Yahudi. Mereka tercengang. Tapi keheranan bagi guru Yahudi ialah karena kecerdasan Yesus. Sementara keheranan orang tua Yesus adalah karena dia membuat mereka khawatir. Soalnya terletak pada kata-kata Maria sendiri dalam ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, anak, gitu. Anak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Anak." Gitu. Maria masih menganggap Yesus sebagai anak-anak. Kata yang dipakai ialah teknon. Itu menggambarkan tentang kondisi anak-anak. Hal ini, saudara-saudara, justru melenyapkan keberadaan Yesus sendiri sebagai Tuhan. Anggapan terhadap dia sebagai anak-anak. Lukas hendak mengatakan, Yesus selalu disalahpahami oleh penguasa agama dan politik, oleh murid-muridnya, dan bahkan oleh keluarganya sendiri. Mereka lupa bahwa pada satu sisi ia tunduk kepada kedua orang tuanya, tetapi ketundukannya tidak boleh melenyapkan sikap tunduk kepada kehendak Bapa. Dalam hal ini, Yesus ingin menegaskan bahwa Yesus telah memilih tahap penting dalam hidupnya, di ambang kedewasaannya, untuk memberitahu orang tuanya dengan cara yang tak terlupakan bahwa dia sekarang tahu siapa Bapanya yang sebenarnya dan apa artinya semua itu bagi misinya. Lukas hendak menyodorkan bagi saya dan saudara, kita memilih sendiri sekarang untuk mengerti siapa sosok Yesus yang sebenarnya. Sejak awal, nanti setelah membaca semua keseluruhan kitab Lukas, kita akan mengerti bahwa memang sejak awal dia sudah memilih jalan kehidupannya. Nah, terakhir di ayat 51-52, kita melihat bahwa Yesus kembali ke Nazaret dan terus hidup dalam misi kasih Bapa. Setelah semua kejadian itu, saudara, Yesus harus kembali ke Nazaret bersama kedua orang tuanya. Tetapi ia kembali dengan apa yang saya sebut kepenuhan. Ia sungguh-sungguh melampaui agama sebagai sebuah perayaan. Ia kembali dengan membawa nilai agama bagi hidupnya. Dan ia akan terus mentransformasi nilai agama tersebut. Teks kita menyebut, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Inilah yang disebut agama bagi orang dewasa, yaitu agama yang membebaskan. Ia membebaskan orang dari penderitaan dan kebodohan. Berikutnya, ia memberikan kesehatan batin dan berarti juga kesehatan badan bagi pemeluknya. Agama untuk orang dewasa mengajak orang untuk berpikir secara mandiri. Orang juga diajak untuk mendengarkan hati nuraninya secara jernih dan rasional. Agama untuk orang dewasa tidak sibuk memuntahkan aturan-aturan yang menghina akal budi seseorang. Ia bukanlah tiran yang mengambil keuntungan dari ketakutan dan kebodohan manusia.
Nah, berbeda dengan Yesus, orang tua Yesus seperti Yusuf dan Maria pulang dengan beban. Disebutkan bahwa Maria menyimpan semua perkara dalam hatinya. Saya kira kita harus mengerti ini karena Maria mengalami dua pengalaman pahit di Yerusalem. Ketika Yesus berusia 40 hari, ia berjumpa dengan Simeon. Kita masih ingat apa yang Simon katakan dalam Lukas pasal 2 ayat 35. Sebuah pedang akan menembus jiwamu juga, Maria. Waktunya akan tiba ketika Yesus akan dibunuh di Yerusalem dan setelah 3 hari bangkit dari kematian. Dan itu akan menjadi penderitaan besar bagi Maria. Ini memang bukan soal iman kekanak-kanakan, tapi dalam cara pandang seorang ibu. Waktu-waktu kegenapan akan tiba. Maria tahu itu. Waktu-waktu kegenapan akan tiba. Yesus tetap menjalani satu harapan baru. Dikasihi Allah dan manusia. Kelak dia juga akan dibenci manusia. Dan mereka akan membunuhnya. Jalan Yerusalem memang meminta pembalikan arah. Jadi, sebab hanya dengan cara demikian, kita akan dituntun untuk menemukan kebenaran Allah yang menolong kita di jalan kehendaknya. Kadang kita tidak harus terus berjalan ke Nazaret. Kita harus berbalik arah ke Yerusalem untuk melihat jalan kehendak Allah bagi saya dan saudara. Lalu bagaimana aplikasi teks ini bagi kita, saudara? Ketika tema berbicara tentang mewujudkan generasi berhikmat, maka kita akan mencatat beberapa hal penting. Generasi berhikmat bukan datang dengan sendirinya. Kecerdasan IQ, saudara-saudara, bukan hanya sebuah gen. Semua penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan sebagai gen itu persentasenya 42%. 58% harus melalui proses belajar. Itu berarti kita perlu secara sengaja mempersiapkan anak-anak kita. Pendidikan bagi anak-anak kita. Pendidikan Kristen. Gereja dan keluarga harus menjadi pusat pendidikan karakter. Sehingga anak-anak kita, mereka juga kelak mampu mentransformasi kehidupan ini. Generasi berhikmat mesti menyadari bahwa kecerdasan tertinggi itu datang dari Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab, selalu menyadari itu ketika sebelum memulai kepemimpinan, ia berdoa meminta hati yang paham. Ia meminta hikmat. Pendidikan dalam rumah tangga dan gereja harusnya membangun kecerdasan ini. Mereka harus paham bahwa Tuhan adalah pusat hikmat bagi kehidupan kita. Sebab tanpa hikmat dari Tuhan, manusia akan kehilangan nilai ketulusan. Kita harus cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Generasi berhikmat dibangun dari keteladanan orang-orang beriman. Anak-anak kita, saudara, bukanlah pribadi yang nol dan tanpa pengetahuan. Kemajuan dunia menunjukkan bahwa secara teknologi, mereka memiliki kecerdasan yang melampaui orang-orang tua mereka. Tetapi jika sejak dini kita tidak menunjukkan keteladanan, maka mereka akan memilih jalan aman tanpa kritis, seperti jalan yang Yesus pilih. Ia tidak sekedar berjalan pulang ke Nazaret, tetapi ia memaknai nilai perayaan di Yerusalem. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu bagi kami menggali kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus menopang dan menolong kami dengan hikmat Tuhan, melengkapinya sehingga ketika kami memberitakan firman-Mu, kami boleh menolong jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar dan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Amin.